sehingga pada siang ini kita bisa hadir dalam rangka silaturahim akbar masyarakat Minang nasional. Selanjutnya sebagai salam kirimkan dari besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan banyak hal untuk kita bersama, ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur, ya, ada tahun 2022 yang lalu hadir undang-undang tentang perbedaan konstitusional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Balik tahun 2022. Dalam undang itu ditegaskan begitu bahwa Sumatera Barat itu memiliki kekhasan. Di antaranya adalah falsafah adat Islam, cara bahasa penggabungan dan adat secara negara. Nah, maksud itu insya Allah itu sejalan dengan perkara yang ada di Sumatera Barat. Nah, insya Allah itu yang akan bercepat untuk masyarakat datang. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berhadir, kami ucapkan selamat kepada induk keluarga dan Bapak yang pada kesempatan ini kita berkumpul, dan mudah-mudahan siapa yang diniatkan dan direncanakan tadi, ya bagaimana nanti ke depan organisasi masyarakat Minang yang banyak, ya, sampai ke tingkat nagari, ya, oleh si nagari sampai internasional, ya, banyak PKDP internasional, kemudian Sulit Air dan internasional, itu adalah organisasi nagari. Begitu semangat masyarakat untuk berorganisasi, ya, dan maka itu semangat dan seluruh itu memang, ya, tersalurkan secara baik di banyak-banyak daerah, ya, di rantau ataupun jadi semua hal. Dan seluruh kita ketahui salah satu dari ambang apa selama begitu banyak aliran pemimpin nasional, salah satunya adalah karena banyaknya organisasi. Karena banyaknya organisasi, apakah organisasi tingkat nagari, kemudian kabupaten, dan kemudian kota, bahkan ini sampai organisasi suku, untuk berkarang Tanjung, untuk berkarang Caniago, ya, banyak. Itu menunjukkan berapa memang kurang awal suku organisasi, ya. Bahkan kalau barangkali mungkin, ya, organisasi pedagang, ya, sampai ke Minang, ya, dan kemudian juga organisasi yang lain. Nah, di situ lah, ya, menghadirkan dan membentuk kepemimpinan. Itu makanya orang awam banyak menjadi pemimpin, banyak menjadi ketua-ketua. Jadi ketua-ketua, walaupun ketua di negara sendiri, tapi ada di Jakarta. Nah, itu daya kebaikan memang perlu kita jaga dan kita rawat. Nah, salah satu kehadiran kita pada sebab ini adalah, ya, dalam rangka untuk, ya, bagaimana mendukung organisasi tadi, ya, dan jadi salah satu dua langkah lebih tinggi pada masyarakat. Dan itu terbukti walaupun nanti kampung surat, tapi jadi gubernur gitu, Bapak, iya kan? Pak Antasoni di Banten, dan mudah-mudahan tadi di kabupaten juga di Banten ada beberapa orang. Dan banyak kita lihat mantan-mantan gubernur di Sulawesi Utara, itu banyak orang-orang yang pernah menjadi gubernur, termasuk juga jadi anggota DPD RI, tapi dari NTB, kenapa Pak? Jadi begitu Pak. Jadi ini menunjukkan pada kita sebenarnya salah satu pembentukan kepemimpinan itu oleh organisasi. Angkot ini kita dorong. Nah, cuma harapan kita ke depan, ya, adalah bagaimana seperti harapan tadi, ketika memang berbicara pada tataran yang lebih tinggi, nah, memang kita akan bawa saling berkuang, ya, saling menggadangkan, ya, saling, ya, memperkuat satu sama lain, ya. So banyak organisasi pada satu sisi ada positifnya, pada satu sisi ada negatif.
Tapi kita harapkan banyak organisasi itu bahwa saling mengenalkan, saling mendorong, saling motivasi, dan saling mendukung. Itu yang kita harapkan ke depan. Itu makanya itu pasarkan beberapa bangunan di provinsi Sumatera Barat. Ya, kini kan banyak organisasi yang ada di Jakarta baca. Tapi kita berharap di Sumatera Barat baca. Ya, contoh misalnya Kadin kita baca kan. Ya, nah tapi yang memahami di Sumatera Barat kalau di Jakarta baca itu akan tapi di daerah tetap satu. Ya, begitu itu ada sampai organisasi IPHI misalnya. Apa cahaya di Jakarta pusat. Nah, kalau sudah itu yang kurang yang kita Jakarta ada. Ya, yang posisi untuk kita jago di daerah. Itu pesannya termasuk adalah ya pemuda-pemuda. Nah, KMPI gitu. Nah, ini yang itu menjadi usaha kita berhenti ranah gampang hal. Ya, nah kalau barangkali mungkin di pusat banyak organisasi, ya, tapi yang namanya di daerah kita ada di bawahnya. Itu yang kita perlu. Jangan sampai ya penyakit yang ada di pusat dibawa ke daerah. Kalau terancam ada lele itu ada, jangan pengalaman. Ya, nah kalau yang ada masalah selesai di daerah di Jakarta. Ya, sehingga kita akan begitu. Sehingga di daerah ya tidak mendapatkan hal yang itu. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin terakhir, ya, dengan adanya ini program Minang yang punya cita-cita untuk bisa menyatukan dan mensinergikan kita mudah-mudahan ya harapan ini cita-cita ini akan disampaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ya, seperti tadi, ya walaupun ya kita banyak saksi tapi ketika bicara masalah Minang, kita bicara masalah Sumatera Barat, maka kita akan saling ya mendukung dan buat menguatkan satu sama lain. Induk keluarga Minangkabau namo yayasan, silaturahim akbar namo kegiatan. Soliditas kita jago entaknya nan sanang ram dirana jo di rantaunya. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi bagian yang akan memberikan kebaikan untuk kita. Bapak Ibu yang berada di tempat ini kita melaporkan kepada Bapak Ibu pada atau ya, sekaitan dengan Sumatera Barat yang akan datang. Dan insya Allah ya Bapak Ibu ya setelah kerja masa pilkada lalu ya 7 November, alhamdulillah ini di Kabupaten Kota itulah nampak siaga cara pemenangnya. Dan kemudian insya Allah di provinsi juga menggunakan mendapat keputusan. Jika nanti tim penetapan PKPM. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, sebagai harapan masyarakat di ranah Rantau dalam banyak kesempatan supaya pembangunan Sumatera Barat ke depan akan lebih capai. Nah mudah-mudahan insya Allah ya untuk sekali 5 tahun mendatang ya kita di Sumatera Barat gabungan dari kekuatan politik yang ada di pusat dan juga di Sumatera Barat. Sehingga itu menyatu jadi sejalan dengan yang ada di pusat. Nah mudah-mudahan insya Allah dengan kesejalanan itu mudah-mudahan kita akan menjadi salah satu hal yang akan mempercepat pembangunan di Sumatera. Dan terbukti insya Allah mudah-mudahan kita akan memulai ya groundbreaking pembangunan jalan ke Solo, yaitu pembangunan flyover. Karena dari KMKT waktu itulah pembangunan jalan tertuju. Kenapa? Karena setiap hari kecelakaan terjadi di sini. Alhamdulillah ini direspon baik oleh pusat. Dan mudah insya Allah pada bulan September ini akan mulai pembangunan. Ya, termasuk juga pengamanan masyarakat di sekitar Gunung Singgalang Jawa Marapi. Yang beberapa saat lalu kita banjir lahar dingin, ada banjir, dan mudah-mudahan insya Allah akan digabung sebanyak 56 sabodam. Ya, masing-masing sabodam itu nilainya sampai 30 miliar.
Ya, maaf itu ada sebanyak 5 pelanan. Insya Allah tahun kini dan tahun 2005 ya nanti akan saya bertahap akan dibangun. Nah, mudah-mudahan insya Allah masyarakat yang yang Gunung Merapi dan segala akan bisa lebih ya kondusif dan lebih terlindungi nantinya insya Allah. Dengan upaya-upaya seperti yang dilakukan di Merapi di Yogyakarta. Begitu juga ya pembangunan yang beberapa potensi lain yang ada di Pasaman Barat, ya luasan Teluk Kapang, insya Allah, dan kemudian juga merencanakan peluasan Teluk Bayu, dan kemudian tol ya Padang Sicincin mudah-mudahan akan berlanjut ya nanti Sicincin ke Bukit Tinggi ya dan dari perbatasan insya Allah ya, dan mudah-mudahan yang Padang Sicincin bulan Desember itu nanti atau bulan Januari nanti akan bisa diresmikan oleh Pak Presiden insya Allah. Dan kemudian satu itu juga beberapa infrastruktur lain yang memang tadi untuk kita bertemu ke salah seorang anggota DPR RI Pak Andre yang kita sudah membincangkan beberapa hal. Nah, benar di mana ada percepatan. Nah, untuk itu ya tentu kita berharap dukungan daripada Bapak Ibu yang ada di rantau. Seperti sampaikan tadi ya banyak yang taruh ke bawah ini berada di kementerian ya dan kemudian juga di DPR RI dari provinsi lain ya orang Minang dan DPR RI yang berasal dari provinsi lain yang ada di DPR RI ataupun di DPR RI. Nah, mudah-mudahan insya Allah potensi itu akan menjadi potensi yang akan kita bisa satukan ya sinergikan termasuk juga dengan kabupaten kota di Sumatera Barat ya sehingga memang kita harapkan ya percepatan pembangunan berlaku. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kami juga berharap Bapak Ibu perantau ada beberapa masukan dari perantau-perantau itu. Waktu itu ada pernah kejadian di Jakarta dan yang mengirimkan itu dari produk kantor kita dari Amerika ya, yaitu yang menggunakan suntiang Minang ketika barangnya dan kemudian sementara pakaiannya tidak menjadikan pakaian Minang. Nah itu sehingga memang produk kantor dari Amerika untuk protes kamu bagus hanya pakai suntiang tapi kok bajunya tidak mencirikan baju Minang. Begitu juga berbahagia kita oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa-Jawa banyak kegiatan-kegiatan tingkat nasional. Kurang yang pakai namuan Sumatera Barat, tapi kita Sumatera tidak pernah mengegiatan itu. Tapi ada di antara mereka yang memakai nama Sumatera Barat atau juga mereka mewakili nama Sumatera Barat, tapi kita di Sumatera tidak pernah tahu dengan itu. Nama konstitusi itulah makanya Bapak Ibu kita transparan kini berusaha untuk menghubungkan ranah ke rantau. Kita berharap rantau ini menjadi etalasenya Minang. Kalau udah Minang jelek orang Minang, nah belah jelek orang Minang di rantau. Nama konstitusi itu lah yang kita pakai ini antara Nagari ya dengan rantau. Ranah jalan. Nah, itu makanya di setiap negara yang kita programkan, yaitu menginventarisir ya tokoh-tokoh rantau yang bisa negara tersebut, negara yang nah sehingga komunikasi itu terbangun. Karena kita ingin agar saling negara. Nah, kita berharap nanti ya bagaimana menjaga budaya Minang yang ada di kampung halaman dan juga yang di rantau, dan itu akan bisa terbangun ketika ya komunikasi hubungan antara ranah dan rantau terbangun terbaik. Alhamdulillah seperti yang lalu kami PIK NTT dan juga NTB dan banyak termasuk juga Papua Barat. Alhamdulillah kita sana dan kita ketemu di Gunung Kandung di situ. Dan kemudian juga kepada perantau-perantau di sini, alhamdulillah itu ya mudah-mudahan yang akan terbangun lebih kuat lagi. Kamu
Sehingga kita berharap kekuatan tadi merantau Minang kita harapkan sebagai etalase dari Minangkabau Sumatera Barat. Nah, begitu kita harapkan itu kan prosesi Minang yang ada bilang. Apakah induk keluarga Minangkabau, apakah namanya ikatan keluarga Minang, dan kemudian Gabu prosesi yang lain. Ya. Nah, sehingga termasuk juga prosesi yang tingkat nagari ataupun juga kabupaten ataupun juga kecamatan yang ada di dalam. Ya, sama sujud dari harapan kami ke Minang. Seluruh ini diharapkan. Dan kemudian insya Allah buat 5 tahun yang akan datang itu akan menjadikan Nagari sebagai benteng terdepan dalam perlindungan negara. Ya, itu makanya salah satu program kita adalah mempakwe kelembagaan-kelembagaan di negara ini. Kita akan mempakwe kan kerapatan negara. Itu akan mempakwe unduk kaduan di negara. Itu akan mempakwe ya ulama. Kalau pemerintahan negara lah itu menterinya dan kemudian di kabupaten pula juga diperhatikan. Tapi kalau lembaga negara tadi itu masih belum mendapat perhatian yang lebih baik. Nah, maka insya Allah itu yang akan kita lakukan di provinsi ini. Ya, kita akan memperkuat kelembagaan negara. Mengingat ada kesalikan. Sehingga memang dari Pak Prof juga sampaikan bahwa supaya menghidupkan kearifan lokal ya, di negara-negara sehingga itu memiliki keunikan, sehingga itu akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh wisatawan. Alhamdulillah secara bertahap ya, kita lah memulai itu, dan alhamdulillah dari nagari desa di Sumatera Barat termasuk yang paling banyak mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, bagi survei itulah potensi yang negara itu begitu banyaknya, itu luar biasanya, dan punya keunikannya. Maka itulah tadi kita mempakwe dalam lembaga negara untuk mengembangkan. Bahkan ya, kita berharap ke depan dinamika ekonomi di Sumatera Barat itu tidak hanya lagi di pusat kota, tapi ada di negara. Yang sudah kita rencanakan, yaitu negara itu menjadi hub, negara kreatif hub, gitu. Sehingga ekonomi juga bergerak di sana, dan kemudian UMKM juga bergerak di sana, pariwisata juga bergerak di sana, bahkan juga pendidikan juga kita harapkan juga akan terfasilitasi kepada seluruh negara. Sehingga kita merencanakan ya untuk 2025-2030 itu kita merupakan wajib belajar 2 tahun. Jadi pada 9 tahun tapi 2 tahun. Artinya apa? Minimal kalau habis Minangkabau itu tamat SLTA. Ini akan menjadi komitmen kita untuk memperkuat itu. Dan insya Allah ini sedang kita persiapkan ya ke depan bagaimana konsep implementasinya. Itu makanya nanti kita akan dukung ya nanti di setiap negara melalui digitalisasi. Ya, nah pasti itu nanti kepada ya undukan doang kepada Bapak Ibu, Nenek Mama dan untuk seluruhnya. Nah kita harapkan ini akan bisa menjadi bagian yang akan diperkuat oleh perantau-perantaunya nanti. Karena satu kelebihan kita di Sumatera Barat adalah ikatan emosional negara ini yang sangat kuat. Ini menjadi modal kita dimiliki oleh daerah-daerah. Nah, pada selama ini yang kita perkuat, sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu tidak terlalu tinggi perubahannya, ya tahun 2020 yang lalu adalah 4,6%, ya masih di nasional, tetapi ya perlu diketahui ini rasio kita yang paling kecil di Indonesia. Nomor 3 paling kecil di Indonesia ini rasio kita. Tingkat perbedaan antara yang orang yang kaya dengan yang
belum kaya tinggi. Ya. Nah, di Pulau itu, ya, ini salah satu efeknya. Ada daerah yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kuat di Indonesia, tapi kan kemiskinan yang besar ada di sana. Nah, Pulau itu dengan digerakannya dari desa nantinya makanya akan berefek langsung ya kepada perekonomian masyarakat. Nah, inilah nanti antaranya akan kita seriuskan dan akan kita perkuat ya, sehingga juga pariwisata kita juga akan meningkat karena memang UMKM dan pariwisata adalah andalan kita di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berhadir ya, di samping ini rasio kita yang kecil ya, nomor 3 terendah di nasional ya, dan ya kita harapkan juga ke depan ya negara-negara kita ini akan lebih berat lagi ya, dari segi sektor pariwisatanya, UMKM-nya, dan kemudian juga sektor budayanya ya. Nah, sehingga ini akan menjadi nilai ya, jual yang dimiliki oleh setiap negara di Sumatera Barat. Bahkan ya, untuk tahun Oktober 2024 ini itu kunjungan wisata ke Sumatera Barat itu sudah di atas 14 juta sampai Oktober kemarin. Target kita 13,5 juta target kita. Sudah melampaui target. Kita berkemungkinan ini akan bisa mencapai 16 juta nanti insyaallah kurang. Jadi ini jauh peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. 2023 itu 11,4 juta. 2022 ya, targetnya 2013 alhamdulillah kita lebih. Maksudnya insya Allah ya, kita sudah tugaskan juga seluruh OPD di Sumatera Barat tahun 2025 ini minimal mengangkatkan satu event nasional dan atau internasional seluruh OPD. Kenapa? Karena memang ya pariwisata adalah salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat yang paling cepat. Ya, dan kemudian mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan dari perantau semuanya, mudah-mudahan ini akan lebih baik ke depan, ya sehingga kesejahteraan masyarakat kita juga akan lebih meningkat. Inilah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan ya dengan informasi ini sedikit banyak juga akan meningkat informasi. Dan kemarin kita baru groundbreaking itu geothermal di Bonjol bersama dengan Medco. Insya Allah di Selatan yang akan kita tingkatkan yaitu menjadi 200 megawatt ya, melalui Supreme dan kemudian juga sampai nanti ke Panti dan beberapa daerah lain. Kenapa? Karena memang kita di Sumatera Barat termasuk satu provinsi yang paling tinggi capaian persentase ya green ekonominya, green energinya, sehingga kita juga mencanangkan Sumatera Barat menjadi provinsi green province. Alhamdulillah tahun 2023 ini kita dapat 3,5 juta US$ dari dana lingkungan. Alhamdulillah insya Allah kita ada peluang lagi sebanyak 20 juta euro. Kemudian juga akan sedang kita persiapkan, sedang kita komunikasi, kita persiapkan sesuatu. Alhamdulillah walaupun ada pergantian kabinet, maka ini tidak akan berdampak ya nanti. Karena kemarin sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Nah inilah di antara beberapa, termasuk juga investasi nanti kaitan dengan mereka kuliah ya di beberapa lokasi kita di Sumatera Barat, termasuk juga di Singkarak. Itu kerjasama antara Indonesia Power dengan perusahaan ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan yang menjadi upaya kita dan ini sudah kita mulai. Untuk itu sekali lagi ini mohon dukungan dan mohon masukan termasuk kritikan. Silakan juga perantau-perantau untuk tidak kritikan kepada kami. Minta provinsi Sumatera Barat. Karena kita provinsi Sumatera itu bukan malaikat. Itu adalah manusia biasa yang juga punya kekurangan dan punya keterbatasan. Nah, maka silakan berikan kritikan kepada kami, apalagi ketika ada solusinya dan kami akan akan menerima dengan lapang hati dan kemudian dengan senang hati. Danau Singkarak baikkan memilih di bawah Rang Solo kasih Singapura. Semoga perjuangan kita berbuah manis
Nah, kacilah juo Minangkabau di Nusantara. Jadi kita walaupun bagaimana situasinya, perhatian pusat ke daerah, ke Sumatera Barat, maka kita tetap dengan konstitusi terbaik di bangsa ini. Ya, yang kadang-kadang ada pasar naik dan pasar turun ya, waktu itu insya Allah. Ya, karena kita juga merasakan hal itu di Sumatera Barat. Tapi insya Allah kita tetap memberikan konstitusi terbaik di bangsa ini. Ya, karena itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para tokoh kita. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan silaturahim akbar masyarakat Minang nasional ini akan lancar nantinya, akan bisa memperkokoh ya induk keluarga Minangkabau ya, dan juga organisasi Minang yang lain. Ambil kayu, ambillah pahat. Kayu dipahat bersama sahabat, bersama pengurus IKN yang menjabat. Mari kita bangun Minangkabau yang hebat. Ramudo Minang Bakuleta, nampak gagah Pak Kabit Pinggang. Walau merantau ke Jakarta, jangan lupa kami dan Minang. Ya Ibu sudah merantau ke baik di rantau Jakarta, jangan lupa Minang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mohon maaf kalau terkurang. Mudah-mudahan silaturahim kita ini akan memberikan hal positif untuk masyarakat Minang di Ranah dan dirantau untuk masa-masa yang akan datang. Hijau daunnya batang kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Ke Solo di Kabupaten Solo atau Bukit Selasi, di Solo Selatan atau Nomor Labuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.